Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraya Al-Fataliza. Saya dari kelas PAI 6C. Di sini saya akan menjelaskan mazhab non-sunni, di mana ini adalah materi yang sudah dipilihkan untuk saya. Nah, di sini ada sebuah peta konsep. Nah, jadi peta konsep di sini adalah kesimpulan dari pengertian dan pembagian dari mazhab non-sunni. Nah, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang mazhab non-sunni, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang mazhab sunni. Nah, mazhab sunni di sini sendiri itu merujuk pada mazhab utama dalam Islam sunni. Nah, di mana masing-masing ini memiliki metodologi yang memahami hukum Islam dari Al-Quran dan hadis. Jadi mazhab sunni ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ada apa aja dalam mazhab sunni tersebut? Nah, ada 4. Yang pertama yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Maliki, dan Hanafi. Jadi ada 4. Nah, mazhab Syafi'i itu seperti apa? Nah, mazhab Syafi'i sendiri itu diambil dari nama Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Nah, jadi yang sistematis dalam pengumpulan dalam penulisan hukum Islam itu berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, hadis ijtihad, penafsiran, dan qiyas, analogi. Nah, selanjutnya yaitu mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali ini dinamai dari Imam Ahmad bin Hambal, di mana menekankan pada literalitas Al-Quran dan hadis saja, serta menolak ijtihad, berbeda dengan Imam Syafi'i. Jadi lebih memilih mengikuti hadis secara harfiah. Sedangkan mazhab Hanafi ini dinamai sesuai dengan namanya, Imam Abu Hanifah. Nah, yang menekankan kepada qiyas. Sedangkan mazhab Maliki ini dinamai dengan Imam Malik Ibnu Anas, di mana menekankan pada tradisi lokal Madinah dan menetapkan hukum dengan memprioritaskan amalan. Jadi setiap mazhab memiliki perbedaan ya, jadi semua mazhab itu tidak sama. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mazhab non-sunni. Nah, jadi mazhab non-sunni ini sendiri itu merujuk pada aliran-aliran Islam, di mana yang bukan beralaskan pada sunni. Beberapa contoh diantaranya yaitu tentang Syiah. Apa itu Syiah? Jadi Syiah sendiri itu mengakui imamah, pemimpin spiritual selepas Nabi Muhammad SAW, dimulai dengan Ali bin Abi Thalib yang dianggap sebagai pewaris Rasulullah. Nah, selanjutnya yaitu Ibadi. Nah, Ibadi sendiri yaitu mereka memegang paham otonomi tempat dalam pemilihan imam dan menekankan keadilan sosial. Jadi Ibadi itu memegang pada otonomi sendiri. Selanjutnya yaitu Khawarij. Sini ada Khawarij. Nah, jadi Khawarij di sini yaitu mereka menolak kewibawaan politik dan menganut prinsip bahwa dosa besar menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Jadi Khawarij ini ketika orang berbuat dosa sangat besar, jadi dia telah dianggap keluar dari Islam. Nah, kesimpulannya, setiap mazhab itu memiliki pandangan tradisi terhadap ajaran, praktik, dan warisan Islam dengan perbedaan dalam hukum dan ritual keagamaan. Jadi setiap mazhab itu berbeda, tidak ada yang sama. Ada yang menganut pada Al-Quran dan hadis, ada yang ijtihad. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.